Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muamal Ilmi, NIM 1766086. Berikut presentasi proposal desain saya dengan judul Perancangan Healing Space Pelajar di Kota Malang dengan pendekatan Architecture of Happiness. Grafik ini adalah data yang diambil dari survei PISA 2018. Terlihat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-6 dari bawah. Ini menandakan bahwa performa pelajar di Indonesia sangat kurang sekali. Kemudian pemerintah terus memberikan gubahan untuk membenahi ini dengan sistem pendidikan yang lebih ketat. Namun yang terjadi sedikit bertolak belakang. Terdapat pemaparan dari salah satu peneliti kesehatan mental, dosen pasca sarjana Universitas Brawijaya, bahwa remaja usia sekolah semakin rentan akan depresi. Depresi ini merupakan penyakit mental yang dapat berakibat buruk pada tingkah laku pelajar dalam belajar maupun sosial. Fakta menyatakan bahwa ada 4 mahasiswa bahkan bunuh diri akibat kondisi mental yang kurang baik. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menurunkan tingkat depresi mereka dengan membuat mereka bahagia. Bagaimanakah cara arsitektur dalam menghadirkan suasana bahagia? Poin-poin ini terdapat dalam poin strategi perancangan dengan pendekatan The Architecture of Happiness. Penelitian ini ditujukan untuk berbagai sasaran diantaranya untuk akademisi, masyarakat, dan pelajar itu sendiri. Ide yang mendasari perancangan ini adalah ruang bahagia, yang mana ruang sebagai area fisik dan bahagia sebagai area non-fisik yang digabungkan dalam suatu karya arsitektur berupa objek healing space. Berdasarkan banyaknya data yang menunjukkan bahwa dominasi area pendidikan terdapat di Kota Malang, maka set yang paling tepat terletak di Jalan Veteran Bandung, yang mana terdapat banyak institusi pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi, dengan kondisi kawasan yang mendukung untuk area penyembuhan berupa akses mudah untuk pelajar. Maka konsep ruang bahagia ini menjadi konsep yang tepat dengan cakupan dua unsur berupa makro dengan konteks urban dan mikro berupa elemen-elemen arsitektural. Terdapat 4 poin utama Architecture of Happiness, yaitu lingkungan, sosial, kesehatan, dan potensi pengguna, yang masing-masing memiliki karakteristik saling mendukung untuk terciptanya suasana bahagia. Berikut data objek rancangan yang diambil dari tesis University of Technology and Design. Healing space merupakan suatu ruang dengan konteks urban yang membuat seseorang yang sebenarnya memiliki penyakit mental kemudian disembuhkan kondisinya dengan suasana yang menyenangkan. Berikut merupakan beberapa ruang yang dibentuk dari healing space. Healing space merupakan perancangan berbasis pengguna, sehingga diperlukan data-data standar antropometrik dari data arsitek. Data lain yang digunakan adalah jurnal standarisasi taman yang memaparkan prosentase kuantitatif pengakomodasian ruang berupa RTH, KDB, dan lain-lain. Data referensi selanjutnya dari pendekatan The Architecture of Happiness yang diambil dari tesis University of Maryland. Terdapat 6 poin mikro dalam arsitektur yang terkandung dalam The Architecture of Happiness, yaitu social, access, identity, nature, light, dan surprise, yang masing-masing memiliki karakteristik sebagai berikut. Pengintegrasian Islam dalam rancangan terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang dimaknai bahwa ketenangan hati terdapat dalam kepasrahan hamba kepada Allah. Selanjutnya hadis riwayat Tirmizi nomor 2346 yang dimaknai bahwa alam sebagai penanda perasaan aman. Dan yang terakhir dalam fikih Adiyah yang dimaknai sholat sebagai pembangkit ketenangan jiwa. Red Square di Copenhagen. Area ini dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas aktif untuk berolahraga, sehingga pengunjung dapat melupakan masalah mereka yang dialami. Berikut data kawasan Jalan Veteran Bandung yang difungsikan sebagai kawasan pendidikan di Kota Malang. Berikut data tapak yang terletak di antara Malang Town Square dan perumahan. Berikut proses desain yang saya gunakan, dimulai dari observasi terkait data-data healing space, kemudian proses considering yang dibatasi dengan sebuah pendekatan Architecture of Happiness, lalu dilanjutkan dengan penyusunan konsep ruang bahagia, dan yang terakhir proses checking dari setiap elemen desain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.